Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu sehat-sehat dan selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Hari ini kita akan masuk lagi dalam sesi pembacaan, namun jangan lupa untuk kamu yang baru datang di YouTube channelnya Sora atau yang sudah sering datang tapi belum subscribe, yuk di subscribe. Sora doain yang subscribe banyak rezekinya. Semoga channel ini bisa jadi channel kesukaan kamu ya. Hari ini kita mau baca tentang seseorang yang berusaha mengirimkan telepati rindu sama kamu. Wah, ada telepati rindu di sini ya. Kita mau lihat dia siapa dan bagaimana ceritanya. Semoga ini resonate sama kamu dan yuk kita berafirmasi hal-hal positif yang akan terjadi sama hidup kamu. Oke, kita mau lihat ya. Yang berusaha mengirimkan telepati rindu kepada dirimu. Di sini Sora melihat ada energi dari The Hangman. Ya, orang ini sedang periode yang banyak sekali refleksi untuk berpikir banyak hal. Karena situasi itu seperti segala sesuatu sedang jungkir balik buat dia, ya. Jadi situasi itu seperti semuanya oposit atau semuanya berlawanan dengan apa yang dia pikirkan dan apa yang dia harapkan, ya. Kalau Sora lihat di sini. Jadi orang ini masih dalam situasi yang bingung, ya, karena segala sesuatu itu nggak berjalan seperti apa yang dia mau. Banyak dari mereka di sini sedang dalam periode berpikir gitu ya, kalau yang Sora lihat, untuk lebih memahami situasi dan kondisi yang sedang berlangsung sekarang kalau Sora lihat ya. Yang berikutnya ada energi dari the stars ya. Bagaimanapun juga ya, orang ini berusaha mencari sebuah ide, berusaha mencari sebuah aspirasi atau sebuah pencerahan dalam situasi-situasi yang dia pun sedang bingung ya. Dia mencoba untuk juga menghealing dirinya ya. Banyak dari mereka yang mungkin sedang dalam emosional yang tidak baik juga ya, dan berusaha mencari sisi positif dari situasi dan kondisi mereka yang sedang kurang baik ya. Orang ini kalau seorang lihat sedang berusaha melihat hal-hal baik yang mungkin bisa datang dalam hidup mereka ya. Banyak di sini yang berusaha juga mencari terobosan biar hidup mereka bisa berubah situasi dan keadaannya. Kalau Sora lihat di sini ya, banyak ya orang yang kalau Sora lihat di sini memang dalam situasi secara finansial ya, situasi finansial dia sedang teruji secara finansial. Ada hal-hal bukan cuma finansial sih, tapi bisa juga hal-hal yang krusial yang sedang menuntut dia untuk harus bertahan atau surviving. Kalau Sora lihat di sini ya. Jadi dia seperti harus berjuang dan bertahan ya. Dan kalau Sora lihat di sini ada satu beban menjadi suatu beban yang penting kalau Sora lihat di sini. Ada yang mungkin di sini punya beban secara finansial, mungkin harus ada yang dia support, harus ada yang dia biayai atau di sini harus ada cicilan yang dibayar dan sebagainya. Tapi kalau Sora lihat di sini sesuatu yang responsible, sesuatu yang jadi tanggung jawab ya, sifatnya sangat penting kalau yang Sora lihat di sini ya. Sehingga ya, pergerakan apapun yang dia mau melakukan dalam hidupnya dia untuk maju ya, itu menjadi seperti lebih lambat dan harus hati-hati kalau Sora. Pergerakan dalam hidupnya dia, movement dalam hidupnya dia, meskipun dia mau bergerak dengan cepat, itu menjadi sulit karena masih ada tanggung jawab dia gitu loh yang harus dia jalanin ya, kalau yang Sora lihat di sini. Dan di sini kalau yang Sora lihat ya, dia mencoba mengeksplorasi, dia mencoba memahami apa yang sedang terjadi sekarang dalam hidupnya dia. Dia mencoba mencari juga jalan keluarnya kalau Sora lihat ya. Jadi seseorang yang pingin kayak aku untuk lebih memahami situasi dan kondisi sekarang yang membuat aku tuh lebih serba bingung dengan kondisi-kondisi sekarang yang masih penuh dengan ketidakjelasan. Jadi orang ini berada dalam situasi yang dia dituntut untuk lebih bisa memahami masalah-masalah yang sedang dia hadapi. Aspeknya banyak kalau Sora lihat di sini. Salah satu yang di depan mata memang sedang terjadi adalah tentang masalah optimisme, tentang masalah harapan masa depan, tentang motivasi untuk masa depan kalau Sora lihat di sini. Jadi masa depan itu banyak aspeknya. Keuangan, personal life, percintaan di sana, hubungan dengan orang-orang di sekitar, karir dan sebagainya. Jadi aspek kehidupan itu kan luas ya kalau yang aku lihat ya Sahara di sini gitu loh. Dan di sini juga ada energi dari Eight of Cups ya. Jadi kalau Sora lihat ya,
orang ini karena begitu banyak masalah yang ada, ya. Kalau Sora lihat di sini, ada yang seolah-olah bersikap sama kamu itu seperti bersikap nyuekin kamu, seolah-olah bersikap menjauh, seolah-olah bersikap seperti apa ya Sora bilangnya ya, seperti kayak em, kamu udah punya banyak ekspektasi mungkin sama orang ini gitu ya, tapi dia itu seperti seolah-olah abai sama apa yang sedang kamu rasakan dan apa yang kamu pikirkan gitu loh. Seolah-olah dia itu kayak tidak memikirkan apa sih perasaan kamu yang sudah kamu harapkan selama kalian menjalankan kedekatan ini ya. Jadi dia seperti sedang menjauh gitu kalau yang Suara lihat ya. Karena kalau Suara lihat di sini itu yang membuat kamu mungkin merasa kecewa. Kamu merasa dia meninggalkan kamu merasa dia nyuekin kamu. Kita akan lihat secara garis besar apa yang terjadi di antara kalian ya. Oke, ada energi dari strength ya. Ini periode di mana kamu merasa menjalankan hubungan dengan orang ini benar-benar menuntut kamu juga untuk yang namanya harus kuat, harus sabar, harus tabah, harus bisa ngertiin, harus bisa memahamin, balancing kayak gimana gitu loh. Jadi ini kayak banyak membuat kamu tuh di satu sisi terkuras secara energi, tapi kamu juga jadi belajar bagaimana menjadi seseorang yang kuat dalam relationship ini. Relationship ini punya pola di mana kamu benar-benar memang ditantang untuk bisa surviving menjalankan hubungan yang tidak mudah. Kalau Sora lihat di sini. Di sini selain ada masalah dari luar, di sini juga ada masalah ego, ya. Adalah masa ego di dalam diri, ada juga hal-hal yang di luar diri yang nggak bisa dikontrol, seperti keadaan dan tanggung jawab yang harus dia jalankan. Ya, apa yang jadi tanggung jawab dia, ini berefek kalau Sora lihat sama masa depannya dia. Ya, sehingga membuat dia itu berpikir banyak gitu loh ya soal situasi. Selama dia belum stabil situasinya, pergerakan yang dia lakukan pun dia akan cenderung pasif, cenderung seperti cuek kalau Sora lihat ya. Yang berikutnya, di hubungan kalian itu seperti ada momen-momen the tower. Di sini seperti momen-momen yang kayak kamu merasa bahwa di sini ada momen-momen menuju ke suatu hubungan yang akan berakhir gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, begitu banyak apa ya kalau Sora bilang ya, banyak pergolakan di antara hubungan kalian gitu. Yang kalau Sora lihat di sini gitu loh. Pergolakan ini membuat batin kamu juga capek, batinnya dia juga capek. Kamu juga mulai mempertanyakan bahwa apakah hubungan ini masih bisa dipertahankan atau tidak. Dengan situasi yang menguras banyak sekali tenaga dan emosi. Karena kamu merasa bahwa kok dia itu kayak pasif, kok dia itu tidak seperti memikirkan masa depan hubungan, kok dia seperti tidak bisa memikirkan perasaan aku. Gitu loh. Di sini kalau yang Sora lihatnya. Satu lagi kita mau lihat, dan ada energi dari Eight of Pentacles gitu loh. Hubungan ini gitu ya, kamu jalan dengan hubungan ini sudah banyak harga yang dibayar untuk di hubungan ini. Begitu banyak kerja keras untuk persisten untuk bisa mempertahankan hubungan ini. Ya, seperti ada dedikasi yang sangat tinggi untuk terus menjalankan hubungan ini tetap bisa keep going. Gitu, kalau yang Sora lihat di sininya. Cuman kamu sampai di satu titik yang kayaknya apakah tetap masih bisa bertahan hubungan ini kalau kayak gini terus gitu. Karena kamu merasa sudah mulai kehabisan, kamu maupun dia kalau Sora lihat. Banyak yang sudah mulai kehabisan kesabaran, kehabisan energi kalau Sora lihat di sini ya. Kita mau coba lihat yang berikutnya seperti apa. Sora seneng bolak-balik gonta-ganti kartu tuh kayak gini emang. Seneng kayak explore pakai kartu lain untuk dapetin jawaban lain. Banyak sekali hal-hal yang memang tidak dia ungkapkan sama kamu, the unsaid. Banyak banget hal-hal yang tidak dia ungkapkan sama kamu. Memang banyak di sini kalau Sora lihat orangnya cenderung tertutup, orangnya cenderung diam, orangnya cenderung menghindar kalau ada masalah. Responsif dia setiap kali ada apa-apa itu menghindar dan menjauh, ya. Dan kalau ditanya selalu diem, selalu memilih kayak nggak mau banyak bicara, nggak mau banyak respon. Kalau yang Sora lihat di sini ya. Tapi sebenarnya orang ini itu punya satu perasaan sama kamu. Ada satu perasaan tertentu yang membuat kamu tuh terkoneksi sama orang ini, ya. Meskipun dia tidak pernah mungkin mengungkapkan secara nyata rasa cinta dan rasa sayang dia sama kamu, tapi di sini ada suatu ikatan walaupun tidak terkatakan atau tidak terjelaskan.
Ya, kalau yang Sora lihat di sini, ya, kamu merasa bahwa apakah mungkin dia itu masih punya yang lain? Apa mungkin dia masih punya yang lain atau apakah dia masih mungkin ketemu sama orang lain? Gitu loh ya. Kalau kamu di sini Sora merasa bahwa di sini ya, karena situasi seperti ini kamu semakin jadi kayak punya satu kecurigaan, apa jangan-jangan dia punya yang lain ya, Sora, gitu loh ya. Apakah dia ada yang lain? Gitu. Kita coba lihat ya, kira-kira apakah dia memang benar ada yang lain atau enggak. Biar adil, Sora pakai kartu namanya yes no card ya. Apakah memang benar dia possibility ada yang lain? Ini namanya yes no card. Apakah dia ada yang lain? Aduh, kok Sora jadi deg-degan? No, dari awal Sora sebenarnya sudah merasa bahwa sebenarnya dia bukan ada yang lain. Ya, di kasus ini tolong disesuaikan sama kondisi kamu dan situasi kamu. Pembacaan itu general ya, jangan langsung bilang, enggak Kak Sora, dia kan ada yang lain, ini pembacaannya salah. Mohon maaf ayah bunda, belum tentu pembacaan salah tuh maksudnya apa. Belum tentu orang ini adalah orang yang untuk kamu itu gitu. Jadi disesuaikan juga sama kondisinya gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, orang ini kesannya tuh kayak kamu merasa bahwa dia mungkin ada yang lain, sebenarnya enggak. Terus habis itu apakah dia main-main? Sebenarnya enggak gitu loh. Karena dia diem, banyak hindar. Kamu berpikir kayak dia ada yang lain nih gitu loh. Sebenarnya enggak nih. Soalnya langsung ngambil yes no card, jawabannya no ya. Itu random kartunya. Ini beda semua nih ya bunda-bunda ya. Nih ya. Kadang-kadang bingung deh sama 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 netizen budiman ini, sering viewers ini sering marah-marah gitu loh. Ya ampun, kalau mau tepat, mau jalan ceritanya enak, kamu mendingan bacanya personal reading, disesuaikan sama kondisi kamu. Ini kan banyak orang, Sora juga nggak tahu energi siapa yang keambil kan, gitu loh. Nah, eh, bagaimanapun juga sebenarnya dia merasakan sama kamu itu penuh dengan kebahagiaan ya. Di sini kalau Sora lihat ya, banyak perasaan bahagia yang dia jalankan sama kamu. Cuman memang apa yang terjadi sekarang itu ya karena situasi dan kondisi yang tidak bisa dia kontrol ya. Nah, meskipun dalam diamnya dia itu tetap sebenarnya jauh di lubuk hatinya dia berharap masih ada kesempatan untuk bisa sama kamu ya. Dia berharap walaupun di ujung sana masih ada keberhasilan yang mungkin bisa datang dalam hubungan kalian gitu loh. Yang kalau Sora dia berharap ada kesempatan sebenarnya gitu loh. Kita mau lihat lagi sekarang dalam situasi dia begini apa yang sebenarnya dia rasakan sama kamu ya. Kalau Sora lihat di sini ada energi dari Four of Wands. Sebenarnya dia masih punya perasaan sama kamu, masih ada romansa di sana. Masih kamu adalah tempat yang buat bikin dia nyaman dan bahagia. Perasaan dia selalu ada di sana. Kamu adalah rumah bagi jiwanya, rumah bagi cintanya. Kalau Sora lihat di sini, ada perasaan harmoni. Jadi sebenarnya dia itu selalu sayang kamu, selalu sayang kamu. Namun kalau Sora lihat di sini, dia meminta waktu untuk kamu bisa lebih mengerti keadaan dia. Yang dia harus benar-benar mikir, ini mau kayak gimana. Berusaha banyak dari mereka yang berusaha mencari pencerahan gitu ya. Berusaha mencari pencerahan apa yang harus mereka lakukan atau langkah apa yang bisa mereka terapkan. Oke, kita lanjutin. Dia berharap kamu bisa lebih bersabar, mau ngertiin situasi dia. Banyak di sini yang berusaha cari pencerahan buat situasi dan kondisi dia yang berujung soal masalah masa depan. Kalau ditanya perasaan, udah pasti dia memang masih punya perasaan sama kamu. Ada yang ingin menunjukkan proposal atau pengen lanjut hubungan romantisme ini bisa lebih serius ke depannya. Ya, itu kalau yang Sora lihat. Jadi kalau ditanya perasaan, dia masih sangat sayang, masih sangat rindu juga. Jadi, ya, menarik diri ini pun dari kamu. Ya, dia berusaha untuk menyelesaikan dulu apa yang harus diselesaikan. Termasuk menstabilkan emosi dia, gitu loh ya. Karena ada masalah-masalah yang berefek juga ke emosional dia. Sehingga dia tahu emosi dia tuh nggak bagus gitu loh ya. Banyak sampah-sampah, banyak negatif-negatif yang toksik-toksik yang harus dia keluarkan gitu loh. Dan dia itu seperti ya tahu gitu loh ya. Kalau situasi sekarang tuh ada yang sedang harus dia fokuskan dulu
Ya, apa yang harus dibereskan, ada yang harus dibereskan dan harus difokuskan dulu, apa yang menjadi masalah, jadi fokusnya dia, termasuk masalah finansial dan sebagainya. Jadi ada yang harus jadi difokusin dulu. Itu yang membuat dia itu memang terkesannya kaku ataupun dingin, walaupun memang sebenarnya dia memang orang yang cenderung kaku dan dingin sih, gitu kalau yang Sora lihat ya, memang orangnya tipenya begitu. Nah, dia itu tidak mau kamu terkena imbas dari segala mood dia yang gak bagus, yang bisa membuat kamu itu jadi malah ikutan kena negativity-nya kalau yang Sora lihat di sini. Dan malah menimbulkan keributan lain yang akan ngebuat dia tuh kesannya kayak makin kamu tuh makin kesel sama dia, makin ngerasa capek sama dia. Gitu ya. Dan di sini ya, sebenarnya dia tertarik untuk komitmen yang lebih jauh sama kamu. Ya. Jadi, dalam situasi dia seperti sekarang ini, kalau yang Sora lihat, dia berusaha untuk meminta kamu gitu loh ya untuk bersabar gitu ya. Tapi sebenarnya di dalam kondisi seperti ini, dia tuh sedang merasa sangat rindu sama kamu dan ingin menyampaikan pesan telepati sebenarnya ke kamu. Gitu loh. Apa sih pesan telepati yang dia coba ungkapkan ke kamu? Ya, kita akan coba lihat. Yang pertama adalah sebenarnya meskipun kalian tidak berkomunikasi, dia seperti merasa sekarang ya, kamu tuh seperti berbicara sama aku di kepalaku. Jadi namanya telepati. Itu kayak mendapatkan koneksi di bawah alam sadar meskipun nggak komunikasi secara langsung, dia merasa kamu tuh suara kamu, kata-kata kamu itu ada kayak di dalam kepala aku ya. Dan kayak itu membuat aku itu tidak bisa melupakan kamu. Meskipun kalian tidak sama-sama, tapi ada koneksi. Jadi gini, ketika dia sendirian, down dan segala macam, seperti dia merasa kamu berbicara sama dia. Gitu loh ya. Berkomunikasi sama dia langsung. Ya. Dan dia mencoba untuk yang kayak bilang sama kamu, aku mencoba loh kirim pesan sama kamu. Kalau aku rindu, aku kangen kamu bisa nggak sih mendengar pesan itu gitu ya. Lalu di sini ada yang mendapatkan mimpi tentang kamu ya. Kesan telepati ini semakin kuat karena banyak yang bermimpi soal kamu yang sehingga atau kamu bermimpi soal dia, itu adalah bentuk afirmasi dari telepati dia berusaha berkomunikasi sama kamu. Ya, kalau ada kenangan yang memang tidak bisa dilupakan bahwa saling merindu. Ya, dan ketika salah satu di antara kalian ada yang sedih, ada yang kecewa, ada yang marah, ada yang seneng, yang salah satunya lagi bisa merasakan. Ya, jadi tanpa disadari, kalian itu sering mendapatkan emosi yang tersampaikan dari pasangannya. Ya, coba kamu pikirkan sebelum-sebelumnya, walaupun kalian ini sedang nggak berkomunikasi sekarang, mungkin karena dia menjauh, tapi sebelumnya gimana? Apakah telepati pesannya tertangkap? Ya, dan ketika dia itu mencari lebih dalam ke dalam dirinya, dia bisa merasakan ada kamu di dalam kedalaman dirinya. Jadi dia merasakan jiwamu itu memang terkoneksi sama jiwanya dia. Oke, kita akan coba tambahan dikit aja. Kira-kira kesan apa lagi sih yang dia sampaikan ke kamu ya? Yang pertama adalah kamu selalu di dalam pikirannya. Ini bonus tambahan aja. Harap tunggu aku atau tolong tunggu Allah aku ya, itu yang mau dia sampaikan. Jadi kalau kamu punya firasat yang kayak kok aku berasa ya Kak, dia kayak ngomongin aku betul. Dan kita akan bersama lagi, tapi aku harus tapi kamu juga harus fokus dulu sama diri kamu. Jadi kalau Sora lihat di sini, dia juga merasa mungkin ada hal yang kamu harus fokuskan juga soal dirimu. Entah personal life-mu, entah healing-mu, ada proses. Jadi gini, kalian berdua tuh sama-sama harus diproses gitu. Ya. Dan yang aku tuh mengirimkan sinyal yang seolah-olah tuh mix karena aku juga lagi bingung gitu loh. Jadi karena dia merasa aku lagi bingung, aku nggak mau bawa anak orang dalam kebingungan aku gitu loh. Makanya memilih sendiri dulu ya. Dan aku sering sekali membayangkan bagaimana kalau aku bisa hidup dan punya masa depan bisa sama-sama sama kamu ya. Jadi sebenarnya ada koneksi dari telepati ini gitu. Kalau kamu merasakan pesan-pesan tadi, itu adalah bentuk nyata bahwa memang dia mengirimkan telepati koneksi sama kamu. Yang akan terjadi ke depannya adalah demun ya. Akan ada suatu koneksi terus-menerus yang ada ya. Akan ada mimpi-mimpi yang terus dia sending ke kamu. Kalau Sora lihat di sini memang ada orang yang akan bergerak sih. Sebenarnya di Knight of Cups kita udah tahu akan ada sebuah pergerakan
gitu loh ya. Hanya dia menunggu ada hasil dari usaha atau kerja keras dia dalam situasi yang sekarang gitu loh. Ketika situasi dan kondisi sekarang sudah bisa terselesaikan gitu loh ya, maka dia akan apa ya, kalau Sora lihat di sini ya, dia akan bergerak ke kamu setelah dia sudah merasakan ada hasil dan usaha dari penyelesaian masalahnya dia ya, karena dia tidak mau membuat kamu jadi kecewa, sedih gitu loh ya, dan painful. Kalau Sora lihat di sini ya, dia tidak mau menyakiti dan tidak mau melukai. Jadi untuk sekarang dia memilih untuk lebih baik aku mematikan dulu perasaanku dan rindu aku ke kamu daripada aku membuat kamu dalam penderitaan. Sebenarnya di satu sisi seorang melihat orang ini berusaha menyadari bahwa ego kalau dia bawa-bawa kamu jadi sakit ya. Jadi sabar, kalau Sora lihat di sini akan ada sebuah pergerakan. Kamu akan tahu kok. Kamu akan mendapat Sora gini, untuk semakin meyakini bahwa kamu memang ada koneksi sama dia ya. Tanyalah, telepatikanlah pesan. Kalau kamu dapat pesan atau firasat, dia akan datang saat ini gitu ya, itu adalah bentuk telepatik dari dia. Jadi sambil kamu mengasah telepatik kamu, silahkan kamu koneksi sama dia untuk tahu kira-kira kapan dia akan bergerak ke kamu. Soalnya lihat akan ada pergerakan kok, cuma memang tidak dalam waktu dekat, karena memang masih banyak hal yang harus dikerjakan. Soalnya lihat ya periodenya lumayan. Nah kamu yang akan tahu berapa lama ya. Jadi nggak harus selalu dijawab kapan dan kapan kan. Lebih kepada kamu persiapkan diri kamu ya. Apa yang harus kamu beresin ya kamu beresin kalau memang kamu merasa ada yang harus dibereskan sama dirimu gitu loh ya. Kalau memang kamu mau sama orang ini, ya itu gitu loh. Tanyalah koneksi dirimu apakah ini semua memang ada terkoneksi di antara kalian. Ada energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Virgo. Ya, benar nggak sih ini? Ya, terus ada Cancer, lalu ada Leo dan ada Scorpio. Ya, dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita mau coba lihat untuk alfabetnya. Ada A, S, I, E, N, E, L, I lagi, G, F, D, sedikit lagi, wah, apa ini? E, T, J, dan P. Dicek nama tengah, nama belakang, atau namanya mengandung alfabet ini atau nama tempat atau apapun ada alfabetnya. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Kalau mau tahu masalah ini atau masalah lain, silakan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagram. Untuk yang mau donasi bantuin Sora untuk beli kartu baru atau sekedar traktir Sora minum kopi, silakan link donasi ada di kolom deskripsi. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya Sahara. I love you as always. Bye bye.